Yo, halo. Kali ini saya nemu konsol game handheld yang masih anget-angetnya nih. Dan menariknya, konsol game ini menggunakan OS Android dengan spek dan harga yang cukup menarik. Ya, jadi ini tuh game X95 Pro. Dari merek atau tipenya memang bukan yang udah terkenal gitu ya. Tapi kalau lihat dari model, fitur, dan lain-lain, kayaknya bagus nih. Oke, tahan dulu basa-basinya. Jadi, hayulah di unboxing. Ternyata dibungkus lagi pakai semacam pouch atau tempatnya gitu ya. Lumayan. Di dalamnya, kita bakal dapat unit konsol gamenya. Ditaruh dulu. Lanjut, dapat kabel data USB-A to Type-C dengan kabel yang biasa ya. Terus dapat kertas panduan yang cukup simple dengan bahasa Inggris dan Cina. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari game X95 Pro. Lanjut, kita cek-recek unitnya. Nah, untuk penampakannya kayak gini, ternyata nggak yang gede-gede amat ya dimensinya. Untuk warnanya saya pilih yang warna hitam, yang finishingnya doff gitu. Kalau nggak salah untuk warnanya itu ada 4, sisanya putih, abu-abu, dan ungu. Untuk harga konsol game ini, saya beli di toko Pak Edi sekitar 900 ribuan, belum nyampe sejuta tuh. Kalau di shopping mungkin bisa lebih murah lagi ditambah promonya. Oh iya, ternyata ini udah dapat pelindung layar dan udah dipasangin ya, jadi tinggal dikletek aja. Untuk di bagian depannya ini ada layar 3,5 inch, sebelah kirinya ada D-pad, tombol mode, select, dan ada joystick atau analog kiri yang bisa ditekan. Begitu juga untuk sebelah kanannya yang bisa ditekan juga nih. Terus di sini ada tombol action X, Y, A, B, tombol start, dan ada lampu-lampuannya gitu ya, biar kerasa kali makin gamingnya. Untuk di sisi atasnya ini ada tombol R1 dan R2 yang nyatu. Tapi sebenarnya ada 2 tombol ya, di ujung kiri dan kanannya. Begitu juga untuk tombol L1 dan L2-nya nih. Terus untuk sisi bawah ada lubang USB-C, jack audio, dan ini ada micro SD. Dari infonya kapasitas 64 GB. Tapi disegel nih, ntar deh liatnya, belum nyala. Terus di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, kalau di sisi kiri ada tombol power dan reset. Untuk sisi belakangnya ada lubang speaker dan ada semacam motif-motif gitu ya. Secara build quality-nya menurut saya agak kurang ya. Bodi konsol ini pakai bahan plastik finishing doff yang agak licin, terus kayak kopong dan koclak juga nih. Wah wah wah. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Wah, lumayan rame tuh bootingnya. Dan inilah tampilan awal dari game X95 Pro. Ternyata tampilan menunya nggak serame bootingnya tadi ya. Simple dan sedikit nih. Nggak ada tuh tampilan layaknya di handphone atau tablet Android. Wah, kayaknya udah di custom ya dan dibatesin juga nih. Di sini ada pilihan untuk daftar game online, terus ada lokal gamenya juga, ada YouTube, settings, dan video. Kalau cek di settingannya, konsol game ini menggunakan sistem version 5.1 dan versi update-nya 9.0.9. Entah versi Android berapa yang dipakai, tapi kalau dari info penjualnya sih Android 9. Tapi ntar kita coba ubek-ubek lagi ya. Untuk pilihan bahasa, nggak ada bahasa Indonesia. Koneksi WiFi ada dan bisa diaktifin dari sini nih. Kalau storage management ini kayaknya buat bersihin memori gitu ya. Terus brightness-nya ada 10 level. Dan bisa mati atau nyalain lampu-lampuannya ini. Sayang banget nggak bisa diubah mode nyalanya ya. Jadi mode nyalanya itu cuma rainbow yang berubah-berubah gitu. Nah, untuk fitur utamanya yaitu local game. Di sini tampilannya berubah jadi lebih menarik. Soalnya setiap pilihan konsol itu ada gambar-gambar karakter. Untuk pilihan konsolnya tuh ada arcade, mem, CPS, Game Boy, Sega, PC Engine, PS1, sampai PSP juga ada nih. Untuk daftar gamenya dari bawaan udah ada. Di masing-masing pilihan konsol jumlah gamenya itu beda. Bahkan ada yang kosong ya. Tapi untuk total semuanya mungkin ada sekitar puluhan ribu game. Oke, karena udah ada gamenya, jadi langsung aja gas main game.
Nah, dari beberapa game yang saya cobain itu masih kerasa lancar, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kayak PSP juga ternyata masih playable ya. Muncul sih notif kayak frame drop gitu, tapi pas main masih oke menurut saya. Untuk settingan gamenya mungkin udah ada yang disesuaikan gitu kali ya. Dan game yang dimasukin juga bukan yang berat-berat sih, pinteran ya. Kalau lihat dari menu dalam game, sebenarnya nggak banyak yang bisa diatur-atur. Tapi untuk fitur wajib kayak save dan load state gamenya itu udah ada. Dan slotnya disediain sampai 10. By the way, untuk munculin menu di dalam gamenya itu tiap konsol kadang beda. Ada yang pencet tombol select, ada yang tombol mode, ada juga yang tekan tombol L3 yang ada di analognya. Nah, selain game-game tadi, kita juga bisa main game secara online. Tapi pilihan gamenya memang sedikit. Dan pas main itu dapet ping yang gede. Padahal seru loh bisa main sama orang-orang lain secara online. Walaupun gamenya ini grafik arcade gitu ya, bukan game kekinian. By the way, untuk tombol-tombolnya ini menurut saya masih kurang enak ya. Di padnya itu kurang presisi. Pencet kanan kadang tiba-tiba ke atas juga. Terus tombol L dan R-nya keras. Dan model nyambung gini saya rasa kurang nyaman. Kalau tombol actionnya sih masih lumayan, walaupun cuma membran tapi nggak keras dan nggak lembek. Sama analognya juga lebih mending dibanding yang flat gitu modelnya. Untuk baterainya, saya coba buat main selama 1 jam itu bisa ngurang sekitar 30%. Ya agak boros sih, bahkan ketika posisi sleep itu baterainya masih lumayan ngurangnya. Saya coba bongkar buat lihat baterainya, dan ternyata kapasitasnya cuma segini. By the way, untuk penampakan di dalam itu kayak gini ya. Selain buat game, ada juga fitur untuk nonton video, yang ternyata aplikasinya itu pakai VLC. Dan ada juga nih fitur buat streaming video di YouTube. Pas saya coba konekin ke WiFi bisa, buka aplikasi YouTube-nya juga bisa. By the way, untuk suara speaker kualitasnya biasa aja, malah kayak agak kurang kenceng ya. Yang harganya itu cuma 300.000. Murah banget ya. Nah, jadi ini tuh iPhone 13 Pro yang saya beli di Shopping dengan harga 300.000 kurang dikit. Terus layarnya ini menurut saya kacanya masih cukup reflektif. Walaupun secara kualitas warnanya oke lah, udah pakai panel IPS juga. Cuma sayangnya nggak touchscreen ya. Tapi percuma juga sih kalau touchscreen, dengan keterbatasan menu kayak gini jadinya nggak kepake ya. Kecuali kalau tampilan dan beberapa fiturnya kayak handphone atau tablet Android biasa. Nah baru tuh mantap. Tapi saya penasaran nih, apakah perangkat ini bisa dioprek atau dijadiin kayak Android yang biasa? Akhirnya saya dapat ide nih dari celah yang ada di menu video yang mana menggunakan aplikasi VLC. Terus masuk ke bagian About dari VLC-nya. Di sini ada menu buat official website yang mana bakal otomatis kebuka web browser. Nah, di browser ini ternyata kita bisa bebas buat akses web lainnya. Ya udah, saya coba download file APK dari sini. Ternyata bisa ke-download dan bisa juga terinstall. By the way, yang saya install ini aplikasi Button Mapper, yang mana fungsinya buat mengganti aksi tombol. Misalkan tombol volume buat home atau masuk ke aplikasi tertentu. Saya coba tuh eksekusi mau ubah tombol volume buat buka pengaturan asli Android-nya. Setelah bisa diubah dan dicoba, bisa masuk juga nih ke pengaturan asli dari Android-nya. Cepet-cepet deh, saya amanin dengan aktifin developer mode dan USB debuggingnya, biar enak ya kalau kenapa-kenapa lagi. Oh iya, di sini kelihatan kalau perangkat ini ternyata menggunakan Android versi 5.1 atau Lollipop. Jadi bukan Android 9 kayak di info produknya. Untuk RAM-nya yang bebas sekitar 500-an MB dari total 1 GB. Terus untuk storage-nya sisa sekitar 4,35 GB dari total sekitar 8 GB. By the way, ternyata microSD bawaannya cuma 16 GB ya, bukan 64 GB. Nah, kalau untuk chipsetnya, saya cek ternyata pakai MediaTek MT6592 octa-core 1,3 GHz dan GPU-nya Mali 450 MP.
Nah, kalau udah bisa masuk ke mode Android kayak gini, enak ya. Bisa atur-atur yang lainnya, ganti tampilannya, install aplikasi ini itu, bahkan main game Android. Ya walaupun nggak yang berat-berat ya, karena keterbatasan speknya juga. Tapi lumayan banget kan. Selain itu, kita juga bisa nambahin game dengan mudah. Bahkan nambahin emulator yang nggak tersedia secara bawaan. Misalnya buat main Nintendo DS dan lain-lain. Ya sebenarnya konsol game ini lumayan menarik, tapi dari segi build quality-nya emang kurang. Fitur bawaannya pun kalau nggak dioprek itu juga kurang. Dan sayang banget pakai Android-nya versi 5 yang tergolong jadul. Coba Android 9 atau 10 gitu, mantep nih. Secara harga, memang untuk handheld Android kalau dibandingin Anbernic yang sama-sama OS Android atau dari Retroid, AYN, dan lain-lain, X95 Pro ini lebih murah ya. Tapi tetap aja ada harga, ada rupa. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld OS Android X95 Pro. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.